Oke, pada minggu ke-7 ini kita akan membahas kasus berikutnya dari buku. 2 kasus mudah-mudahan bisa tercover, yaitu adiabatic flash vaporization untuk cairan non-ideal dan uap non-ideal, kemudian non-adiabatic flash vaporization untuk cairan non-ideal, uap non-ideal. Ini akan dibagi menjadi 2 slide rencana saya. Yang pertama itu slide pertama, nanti yang kedua adalah bukan slide tapi di video yang pertama, dan ini yang video yang kedua. Jadi kita mulai yang video pertama ini akan bahas, bagian pertama video ini akan bahas adiabatic flash vaporization untuk cairan ideal, non-ideal dan uap non-ideal. Kasusnya adalah, kita lihat di buku ini, cairan tekanan tinggi, suhu tinggi, dilewatkan keran. Ini suhunya lebih tinggi dari suhu didih normalnya, sehingga meskipun dia suhunya sudah tinggi, karena tekanannya besar, dia tetap dalam bentuk cairan. Kemudian dengan diturunkan tekanan, maka TF ini lebih tinggi dari titik didihnya. Akibatnya menguap. Nah, untuk menguap perlu panas. Tidak ada suplai panas karena ini adiabatis prosesnya, keran tidak ada panas, tidak ada pengambilan panas, tidak ada pengambilan panas. Maka panas itu diambil dari dirinya sendiri. Akibatnya suhu campuran akan turun. Di sebagian menguap, suhu campuran menurun. Diperoleh uap dan cairan di sini dipisahkan di separator drum. Diperoleh uap dan cairan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita spesifikasikan tekanan di sini, berapa persen cairan yang menguap dan berapa persen yang tersisa, kemudian komposisi uap, komposisi cairan, dan suhunya ini berapa? Tidak tahu. Ini beda dengan yang kemarin. Soal minggu yang lalu, ini suhunya dispesifikasikan. Sehingga untuk keseimbangannya lebih mudah. Nah, kalau ini suhunya tidak tahu, komposisi di sini tidak tahu, komposisi di sini juga tidak tahu, fraksi yang menguap juga tidak tahu. Cuman prosesnya apa? Adiabatik. Artinya apa? Tidak ada panas masuk dan keluar. Nah, meskipun nampak berbeda, ini sebenarnya mirip dengan kasus yang minggu kemarin, yaitu partial vaporization. Kita bandingkan gambarnya. Nah, ini bedanya ini Q-nya 0, cuman T di sini nggak tahu. Kalau pada kasus kemarin, Q-nya dihitung, ya, T-nya tahu, itu lebih mudah. Nah, sekarang sulit, ini karena lebih sulit karena T-nya tidak tahu, cuman kita harus Q-nya harus 0 karena adiabatis. Jadi kita bisa pakai program yang kemarin, kita ubah sedikit saja. Tapi kalau saya anjurkan untuk latihan nanti jangan mengambil dari program lama, tapi coba bangun yang baru untuk latihan. Ini kembali ke flash, adiabatic flash. Ini diketahui suhunya 70, tekanannya 12 atmosfer. Ini tekanan tinggi, saat 70 ini harusnya sudah menguap kalau normal. Ini karena 12 atmosfer, dia belum menguap, masih cair. Komposisinya diketahui. Kemudian turunkan tekanannya dengan keran menjadi 3 atmosfer. Ini sudah di bawah titik didih pada tekanan 3 atmosfer 70 ini, sehingga cairannya menguap sebagian. Dan untuk menguap diperlukan panas, ngambil dari panas dari dirinya sendiri, suhunya turun. Uap, second viral, non-idealitasnya, cairan, Schacht-Hart Hildebrand untuk non-idealitasnya. Jadi dicari suhu ekspansi setelah ekspansi, jumlah uap, jumlah cairan, dan komposisinya. Oke, ini relatif lebih sulit, tapi bisa dimodifikasi dari program kita yang kemarin. Ini sudah saya ganti bitnya, tekanannya sudah dengan 12, ini 70 suhunya, tekanannya 3 atmosfer. Nah, suhunya tidak tahu ini sekarang, bukan 40 lagi. Suhu setelah
keran, nggak tahu kita. Jadi TF adalah suhu sebelum keran, T ini adalah suhu sudah keran. Kita harus trial di sini. Nah, trialnya tambah banyak. Tapi kita punya ketentuan bahwa Q harus sama dengan 0 Joule per menit. Ini harus 0. Yap. Nah, karena ini saya pindah dengan cut, maka rumus-rumus ini tidak bisa dirubah. Karena posisinya, kalau di cut itu nanti rumusnya itu mengikuti posisi ini. Jadi tidak usah mengubah lagi. Cuman sekarang, kita harus memaksa apa? Q-nya menjadi 0. Dengan cara mengubah T, P per F, ini semua. Jadi trialnya sekarang 6. Tapi kita paksa Q-nya harus sama dengan 0. Kemudian delta harus 0. Nah, kita tidak tahu kondisinya berapa. Ini trial aja. Katakanlah ini 35. Ini menguap tidak tahu. 0,2 misalnya. K1 tidak tahu, ya ambil 4 aja. K2 tidak tahu juga. 1 misalnya. Ini 0,2 misalnya. Ini 0,1 misalnya. Persamaan-persamaannya seperti kemarin. Ini keseimbangan Kx, K adalah ini, antoin. Ini adalah non-idealitas di fase cair, ini non-idealitas di fase uap. Ini neraca massa total, neraca massa komponen. Kemudian sigma X harus sama dengan 1, ini neraca panas. Ini neraca massa, ini neraca panas. Q harus sama dengan 0, sama dengan LHL plus PHV min FHF. Karena Q sama dengan delta A. Oke, kita masuk ke hitungan. Nah, ini praktis semuanya sama. Tapi kalau latihan sekali lagi buat dari awal ya, dari awal untuk latihan ya. Nanti ujiannya seperti ini, tidak mengubah dari program yang sudah mirip ya. Jadi kita paksa ini 0 dengan cara mengubah ini. Dan constraint-nya apa? K-nya trial harus sama dengan K hitung. Kemudian apa? T trial harus sama dengan T-nya juga. Kemudian V per F juga harus benar ya. Nah, gimana caranya? Wah, ini sulit banget kalau manual nih. Ini harus ubah 6. Tapi sekarang ada Pak Excel bisa membantu. Kita bisa minta bantuan. Sorry. Ini saya ulangi lagi aja. Ini tadi ada masalah server. Ya, kita inginnya apa tadi? Kita inginnya Q-nya harus sama dengan 0. Jadi ini adalah dari sini. Ini harus value-nya harus 0. Dengan mengubah apa? Ubah ini. Nah, kalau tadi T-nya tertentu, sekarang tidak tahu. Ya harus kita, nah semuanya kita trial. Ini kita hapus saja dulu. Kita buat constraint baru. Nah, constraint-nya apa yang pertama? Add constraint, del K ini harus sama dengan 0. Tambah lagi. Del K untuk komponen 2 juga harus sama dengan
0. Tambah lagi. Komponen 3 harus sama dengan 0. Satu lagi. Komponen 4 ini juga harus sama dengan 0. Oke, kita cek. Jadi trialnya 6. Oh, masih ada satu lagi. Apa? Sigma X harus sama dengan 1. Jadi harus tambah lagi di sini. Add. Lupa tadi. Sigma X ini harus sama dengan 1. Oke. Jadi ini harus 1. Ini 36 sampai 39. 36 sampai 39. Kemudian M 40 harus 1. Mengubah 11 sampai 16. Kita cek. 11 sampai 16. Targetnya adalah K49. Kita cek. Betul, AK49. Oke, kita minta tolong Pak Excel. Nah, sudah jadi. I-nya sudah 0. Sigma X sudah 1. Del K sudah 000. Jadi jawabannya adalah suhunya 36. V per F-nya 0,2 dan seterusnya. Kita cek K-nya sudah cocok belum? K1-nya 0,28. Di sini 4,28. Sini 4,28. Sudah. Misalnya cek lagi X3 itu X3 yang di sini ini yang terhitung 46. Di trial tadi di sini 46483 ya. Sudah oke. Atau kalau mau lebih teliti lagi kita bandingkan dengan sheet 6. Ketemunya adalah 36,49 suhunya. Sorry, bukan ini. Sheet 7 ya. Ini ketemunya 36,49. Kemudian V per F-nya 0,20656. Kita lihat 0,656. Nah, kalau kita mulai dari yang lain lagi, 25. Ini dari 3,5. Oh, boleh aja. Ini dari 0,25. Oke, solve lagi. Ya, sama saja. Mudah-mudahan ini. Nah, kembali ke harga semula. Q-nya 0, sigma X1. K, delta K-nya 00 semua. Ya, sudah. Saya kira sudah selesai untuk bagian adiabatik. Sekali lagi ini kan bebas. Kalau saya nanti ujian harus mengerjakan dari sini ini semua. Semua tidak mengubah dari program yang mirip. Tapi ini semua harus dibangun dari awal. Oke. Saya kira itu untuk minggu ke-7 bagian pertama. Terima kasih.